Oke, ketemu lagi dengan kita di Talk Soul. So far, so good. Iya, kita lagi Karena ada apa tuh? kita kan tekankan tentang soul-nya. Iya, Talk Soul ya, bukan show ya. Bukan talk show, tapi talk show. Soul, kita bicara jiwa. So far, soul good. Jiwanya yang sehat. Iya, kita Oke. memang bikin talk soul ini atau podcast ini supaya orang yang ada bermasalah dengan jiwanya itu bisa menemukan jawaban-jawaban dari Benar. setiap episode kita. Mantap! Itu ada 20.000 orang ini. Ya Pak, kita hari ini masih kedatangan tamu kita. Sambut lagi ya, Ya. Deborah Angela. Hello everyone. Angelia apa Angela? Angela. Angela. Ya. iya. Jadi episode yang lalu kita mendapatkan pengakuan yang luar biasa dan tidak malu diungkapkan dia berdamai dengan bipolarnya. Bukan cuma dia mengalami bipolar, dia juga mengalami bagaimana sakit tumor, ada 14 benjolan lah. Aduh, udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa durian cuma kulitnya gitu ya. Dan aduh, pokoknya hal yang tidak enak, tapi dia bisa stand firm, berdiri teguh, dia bisa kuat di dalam Tuhan. Nah sekarang, biasanya model-model seperti ini, orang akan seperti bilang itu apa? modelnya artinya yang mengalami Generasi- bipolar, oh iya, stres, depresi, anxiety, ya, itu orang akan bilang sekarang itu ada cap namanya strawberry generation, Yang artinya generasi strawberry. Maksudnya begini. Strawberry generation ini muncul pertama kali di negara Taiwan, istilah ini pertama. Dari Taiwan terus berkembang sampailah singkat cerita ke Indonesia. Ada seorang profesor Universitas Indonesia, dia namanya Profesor Naina Kasali, dan dia menulis buku tentang Strawberry Generation ini. Intinya begini, strawberry itu kan nampak cantik, Iya. depannya menggoda cantik, sekali dari luar ya. ya, dan indah lah gitu ya. Lalu kemudian tapi dalamnya tuh lembek, rapuh. Nah itu banyak orang sekarang mengidentifikasikan generasi sekarang anak muda itu generasi yang seperti itu, ya. Oke, penampilannya keren, ya. Lalu kemudian Pinter. tampak keluar, oke, gitu ya. Tapi sebentar-sebentar kalau ada masalah Mental healing. breakdown. Mereka Iya. bilang healing, Iya. ya. Iya. Lalu kemudian rapuh banget gitu, gampang tersinggung, lalu mengisolasi diri Iya, dan iya. sebagainya. Dan label itu sebenarnya orang berikan kepada Deborah, tapi ternyata kita udah lihat bagaimana dia mengalami hal yang luar biasa. Menurut kamu setuju nggak sih kalau ada label kepada anak muda sekarang? Adil nggak sih anak muda sekarang disebut Enggak. Strawberry Generation? Ya. Oh iya, Kenapa? sekarang kita Tidak dengar. adil menurut aku. Kita dengarkan dari generasi Yes, kamu. Tadi kan dari karena- generasi di atas milenial dan Betul. baby boomer ini. Ya. Kayaknya aku tuh ngerasa gini loh, maksudnya wajar untuk orang-orang mencap generasi ini sebagai strawberry generation. Iya. Karena memang betul ada anak-anak muda atau orang-orang yang baru kerja 3 bulan resign gitu kan. Iya. Ditanya kenapa resign, tempatnya toxic, emang kenapa disuruh datang lebih cepet lah gitu kayak. Iya. Kadang tuh kayak hal-hal Wajar yang lah. exactly hal-hal yang dianggap kita wajar buat mereka nggak wajar, sehingga mereka anggap itu abuse atau apapun itu. Ada memang seperti itu. Tapi ada juga kok orang-orang yang mungkin tetap rapuh, mungkin tetap nangis, mungkin tetap hancur, tetapi tidak membiarkan hal-hal tersebut mematahkan kita. Nah. Jadi itu bisa mematahkan hati kita tapi tidak hidup kita gitu loh. Oke, mengatakan It's hati all kita. Iya depend kan? on our choice. Yes, betul banget gitu. Jadi kalau ditanya setuju nggak? Well, ada sih orang-orang seperti itu, tapi tidak semuanya kok. Tidak semua seperti itu. Dan orang-orang yang dulunya mungkin strawberry generation di dalam Tuhan, apa sih yang nggak bisa berubah gitu? Iya kan? Kayak bisa kok mereka walaupun dianggap strawberry generation, tapi gimana kalau kita yang berhenti melabel mereka sebagai strawberry generation and Ya. trust mereka bahwa mereka tuh lebih dari sekedar strawberry generation. Ganti aja generasi duren. Keras banget tuh soalnya. Di luarnya keras, dalamnya enak. Manis. Duren tuh duda keren. Oh iya. Kamu berarti kelahiran 2001. 2001, Gen Z banget. Gen Z banget. Tapi Gen Z Gen Z banget. sebenarnya mau dibilang Gen Z itu yang lagi megang semuanya. Yes, Kita harus betul, akuin gitu. betul. Karena kita yang milenial ini walaupun beda-beda Betul. tipis doang kita, tahunnya. Milenial ini kayaknya masanya udah agak digeserkan sama Iya, iya. mereka. Mau nggak mau kita harus sebenarnya generasi yang di atas Gen Z ini juga harus tidak boleh melabel adik-adik kita atau generasi penerus kita dengan label yang seperti itu. Justru Iya. harus mengangkat karena kita juga pernah dulu
gencet sama generasi yang di atas Yes. seperti itu, dan kita harusnya nggak boleh melakukan hal itu. Yes. Nah, menurut kamu kenapa sih sebenarnya mereka dikatakan strawberry generation itu karena Iya. apa? Kayaknya menurut aku karena banyak sekali anak-anak muda yang tadi aku bilang ya, banyak anak-anak muda yang dikit-dikit resign, dikit-dikit, aduh pengen kabur dari rumah, kenapa keluargaku toksik, misalnya gitu kan, banyak lah, banyak banget yang seperti itu. Tapi at the same time aku tuh melihatnya tuh seperti kita melihat uang itu kan ada dua sisi ya. Yes. Yes, ada kelemahannya, tapi dari situ kita juga bisa melihat, oke, anak-anak muda ini mereka lemah secara emosional mungkin, tapi artinya mereka juga aware secara emosional. Iya kan? Iya. Mereka tuh mungkin anxiety terus gitu, mereka sedih terus, tapi sebetulnya mereka aware loh akan perasaan mereka, which is itu kan yang banyak orang nggak punya juga gitu kan. Iya. Jadi kita bisa melihat kedua sisinya sebetulnya. Tetapi tinggal bagaimana kita mau asahnya, kita mau asah yang lemahnya atau yang kekuatannya gitu kan. Dan dengan kita mencoba untuk oke, you know what, I'm not gonna label mereka sebagai strawberry generation. In fact, instead aku akan melihat mereka sebagai orang yang they're aware of their emotions. Mereka Begini, menurut data Indonesia ini pengguna nomor 4 di dunia internet, pengguna internet ya. Setelah China, India, Amerika dan Indonesia. Rata-rata anak muda nih Gen Z menggunakan gadget mereka sehari 4,8 jam. Jadi mereka terhubung dengan dunia digital Yes. begitu banyak gitu. Menurutmu apakah ini mempengaruhi juga akhirnya timbul persepsi tentang strawberry generation? Yes, for sure. Banget. Menurut aku karena adanya exposure terhadap knowledge yang lebih Iya. daripada orang-orang sebelumnya. Kayak tsunami gitu. Yes. Overload information. Iya. Overload information, betul Ya. banget. Jadi mereka tuh gampang mendiagnosa diri sendiri. Itu yang lebih serem tuh. Yang nggak pernah dicetuskan anxiety, Di angkatan kami tetapi waktu itu. mencetuskan dirinya sebagai Iya. orang anxiety. Mencetuskan Mendiagnosa dirinya. dirinya sendiri jadinya kan. Dia ngomong sendiri, oh ya gue anxiety. Oh lu pernah ke psikiater? Enggak, apa tuh psikiater? Kayak dude, like you don't even know what that Iya. is gitu loh. Apalagi kayak misalnya orang-orang melabel orang lain tuh dengan mental issues yang ada gitu, gampang sekali gitu. Jadi kayaknya seperti karena adanya social media, it's easy for people untuk diagnosa segalanya sesuai yang mereka tahu. Padahal yang mereka tahu hanyalah informasi-informasi sepotong-sepotong. Iya. Ya kan? Betul. Gitu. Dan menurutku. bahkan celakanya tanda petik. Mereka lebih mempercayai pendapat influencer. Kita yes. bukan anti influencer ya. Ya. Mempercayai pendapat influencer tentang misalnya kebenaran firman Ya. lebih daripada gembalanya sendiri. Itu betul. Karena masalahnya terlalu banyak viewersnya yang ditonton. Nah, menurut kamu kalau kita menjumpai ternyata memang ya kita temukan anak-anak muda yang sekarang lebih mempercayai influencernya. Nah, bagaimana kamu sekarang kan kamu seorang juga digital missionary, kamu juga terlibat dalam gereja lokal, Ya. kamu melayani Tuhan. Kira-kira kalau temukan seperti ini apa yang harus dilakukan? Menurut aku sebagai pribadi ya, sebagai orang yang maksudnya generasi yang bisa disebut generasi strawberry itu sebetulnya kan, tetapi yang menyelamatkan aku adalah pemuridan sih. Tetap pemuridan di gereja lokal itu tetap Ya. yang menyelamatkan aku. Sayangnya banyak sekali anak-anak muda karena mereka mendengar banyak sekali tadi ya overload information itu ya, mereka jadinya lari dari pemuridan. Kenapa? Banyak anak-anak muda Online service, online Yes. ministry, nggak Yes. apa-apa sih, cuman kalau terus-terusan Yes. Bukan yang utama harus. Yes, padahal yang mereka lupa Tuhan tuh menciptakan kita for community. Iya. Bener kan? Ya, Tuhan bener. menciptakan kita for community gitu. Tapi banyak sekali anak-anak muda, I wanna protect my peace. Menjaga hatiku, menjaga damaiku gitu ya. Sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan itu menjadi alasan untuk mereka lari dari prosesnya Tuhan. Iya kan? Which is kadang-kadang yang dia tahu belum tentu benar. Exactly. Ya, Exactly. Kebanyakan Betul. salah. Exactly. Makanya aku selalu bilang sama anak-anak yang aku muridkan, Yes. pengetahuan ini itu bagus. Pengetahuan tentang caring for your soul seperti ini, psikologi itu bagus. Itu bisa Tuhan pakai untuk membantu kita. Tapi jangan sampai kita jadikan kebenaran yang mutlak. Oke. Karena kebenaran di atas segalanya tetap harus firman Tuhan. Iya. Iya kan? Masalahnya banyak sekali anak-anak muda yang mereka lebih fokus dengan apa yang mereka suka. Jadinya cocok logi. Pilih-pilih, oh Ya. gue suka nih yang ini, gue pakai deh yang ini gitu kan. Sehingga kalau kita menghadapi anak-anak seperti ini, menurut aku tetap yang paling efektif adalah pemuridan. Kembali pemuridan. Pemuridan dengan intentionality, dengan membangun hubungan. Because that's what saved me anyway. Mentor-mentor aku yang mau spend time Iya, sama iya. aku, itu yang selamatkan. Kita tarik ke dalam, yaitu ke rumah. Data menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah 3 besar fatherless country in the world. Iya. Yes. Ya, bapak hadir secara fisik, tapi tidak hadir secara spiritual, Iya. tidak hadir secara emosional buat anak-anaknya. Nah, apa yang pendapatmu tentang opini ini ya? Karena memang ada penemuan di Amerika Serikat, di John Hopkins University,
Iya. bahwa ada 1.700 lebih dokter tamatan sana yang membuat penelitian kenapa orang pada masa dewasanya itu bisa kena cancer, kena stroke, jantung koroner dan penyakit-penyakit mematikan. Ternyata mereka menemukan hasil penelitian dari 1.000 lebih dokter ini, mereka menemukan kesimpulan yang sama. Mereka yang punya potensi penyakit yang mematikan di masa dewasa adalah karena masa kecilnya tidak punya hubungan yang baik dengan their father, Betul. bapaknya. Betul. Ya. Nah itu, coba menurutmu bagaimana? Ya, aku setuju banget sih, setuju Ya. banget. Karena aku pribadi ya, aku ngomongin tentang diriku sendiri Iya, aja nih ya. Maksudnya keluarga kami itu keluarga yang, again aku selalu ngomong, kita bukan keluarga yang sempurna, tetapi perjalanan kita itu selalu menjadi perjalanan yang penuh dengan pelajaran gitu. Salah satunya adalah kami ada di tahap dimana kami pernah sekali ngobrol secara terbuka, ngobrol bahwa Pama, I don't feel the love here. Aku nggak merasakan kasihnya di sini. Tapi yang aku syukuri dari orang tuaku gitu, mereka itu adalah tipe orang tua yang kita tuh saling menerima koreksi. Jadi walaupun kita ngalamin up and down, at the end of the day selalu come back together, stronger together gitu loh. Iya, Jadi dia. itu yang akhirnya menjadi kekuatan juga gitu. Jadi kalau ditanya misalnya, apakah ada anak-anak muda yang kehilangan figur ayah gitu? Sebetulnya banyak sekali gitu. Tapi yang selalu aku bilang, keadaan keluarga kita, keadaan masa lalu kita itu tidak boleh menentukan masa depan kita. Nah, Karena banyak sekali anak-anak muda, gue broken home kak, iya kan? Dijadiin alasan, gue broken home, gue ini, gue itu, gue ini. Itu jadi bla, bla, bla. alasan. Jadi alasan gitu. And I am sorry that you are broken, misalnya. I am sorry, but iya. that's not your definition. Betul. Dan aku ngomong ini bukan dengan orang yang penuh dengan kayak lu nggak tega, lu tegaan banget gitu kan? Enggak, justru karena you have an identity that is more than just being a broken home child. Iya kan? Iya. Justru aku mau bilang bahwa kalau kamu terus-terusan menganggap dirimu adalah victim, you have to know that you are victorious in Christ. Amin. Kenapa kamu mau di-label victim terus kalau kamu udah dipanggil victorious dalam Tuhan gitu. So itu yang menjadi aku selalu mikir gini loh. Yes, we can be fatherless here on earth. Tapi yang Daud berkata gitu ya, though my mother and father forsake me. Mazmur 37 itu. Yes, 27, Pak. the Lord is with me. 27. Bapak sih bapak Itu kata saya. sekalipun ayahku Yes. dan ibuku meninggalkan Meninggalkanku. aku, tapi Tuhan menyambut aku. Jadi nggak bisa jadi alasan Yes. ketika memang ada dampaknya, Yes, tapi betul. mari kita mengambil sisi yang Yes. positif, di mana sekalipun itu bisa jadi alasan, jangan pernah ambil alasan. Karena kita tahu bahwa itu pilihan kita sendiri, Yes. walaupun kita dibesarkan di orang tua yang tidak baik katakanlah, Yes. tapi kita bisa memutuskan dan bisa harus ngerti identitas kita. Yes. Menurut kamu sendiri membacanya bagaimana soal identity in Christ? Yes, it's good. Pertama-tama aku mau tambahin dulu yang tadi nih. Ya. Jadi you can be fatherless on earth, but you are never fatherless in the kingdom of God. Tepuk tangan dulu dong. Aku mau bilang itu sih. Keren. Karena banyak sekali orang-orang mungkin fatherless, gak punya presence dari ayah di dunia gitu ya. Tapi kamu punya Bapa di sorga yang mengasihimu. Ya, Itu yang betul. memulihkan. Itu yang memulihkan kita, betul kan? Jama, lepaskan. Itu Setiap episode Pak kayaknya kena terus. it's good. Pedang bermata dua kan firman itu ya. Lanjut. Jadi so that's what I think. Dan tadi kalau ditanya identity gitu ya, identity aku tuh sangat bergantung dengan my identity as a child of God. Nah. Dan untuk sampai ke tahap itu juga proses banget gitu. Aku tuh 25 tahun hidup, 25 tahun aku bergumul dengan penolakan yang luar biasa. Wow. Spirit of rejection was something that I had to deal with for years. Dari kecil? Wah, dari kecil. Itu dari keluarga Karena sendiri? dari aku di kandungan ibuku, aku tuh ditolak oleh keluargaku. Which is artinya I have been rejected all my life. Ya. Tetapi justru yang tadi aku selalu bilang, keterpurukan kita itu adalah cara Tuhan membawa kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Jadi pilihan, balik lagi. Mau terpuruk terus, mau ngerasa victim terus, Ya. mau ngerasa tertolak terus, or do you want to accept that you have been called by God Nah, to be the child of God? Itu kamu temukan berapa tahun yang lalu. Akhirnya kamu ngerti bahwa oh ya, gue pernah di reject nih, tapi akhirnya memutuskan untuk enggak setelah kamu tahu identitas kamu. Itu dari kira-kira udah berapa tahun? Itu waktu itu di Australia. Tapi saat aku lagi di Australia ngobrol sama mamiku. Dan yang aku luar biasa ya. Luar biasa tuh selalu aku bilang tadi. My parents tuh, kita tuh imperfect tapi we always come together. Jadi saat aku ngobrolin itu pun, kita tuh ngobrolin not as kenapa aku ditolak, kenapa aku gini. Tapi kita jelaskan dan selalu yang mama tuh selalu ngomong gini. At the end of the day, kita tahu segalanya direncanakan sama Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Mama selalu ngomong itu. Dia selalu perkatakan itu semua. Dan itu yang membuat aku sadar gitu loh. Bahwa kejadianku dahsyat. Dan ajaib. Dan ajaib.
dan ajaib. Itu yang selalu aku perkatakan gitu. Oke, kejadian gue mungkin ditolak. Oke, kejadian gue pernah dikhianati misalnya. Kejadian gue pernah sakit gini. Tetapi kejadianku dahsyat dan ajaib. Tinggal pilihannya aja, mau lihat yang mana posisinya. Mau yang terus-terusan victim atau victorious. Aku mau terus-terusan ngelihat aku ini ditolak atau aku diterima oleh Tuhan. It's all in your choices. Iya, Luar biasa. kayak di firman Tuhan berkata pada hari ini aku perhadapkan kepadamu hidup dan kematian, Pilihan. berkat Yes. dan kutuk, pilihlah kehidupan. Yes. Jadi kita dikasih kehendak bebas untuk memilih gitu. Yes. Tapi kan kalau misalkan gimana caranya supaya bisa dapetin pengertian yang benar. Ini kan kamu kan Iya. bisa begini karena kamu mendapat pengertian yang benar. Oh ternyata bukan Dari produk, mana iya, kamu bisa gue dapat bukan Iya, produk iya. gagal. Nah itu kamu dapat itu pasti dari firman Tuhan atau dari komunitas. Itu dari mana deh? Yes, balik lagi ke keluarga ya sebenarnya. Karena Ya. dari kecil dibesarkan sama keluarga yang papaku sekarang dokter gigi gitu ya. Kayak dianggap misalnya bawa keluarga ke mana-mana, ke negara mana-mana gitu. Tapi yang orang-orang nggak tahu adalah saat aku lahir papa cuma tukang ojek. Ya. Tukang ojek yang tapi saat kita sebagai keluarga pengen apapun, yang aku inget tuh dari kecil, power yang kita dapetin itu adalah dari tumpang tangan. Mau beli rumah, bawa brosur, kita ke kamar bertiga tumpang tangan. Mau beli apa? Mobil, bawa brosur ke rumah, tumpang tangan. Itu warisan By iman. faith. By faith. Jadi warisan iman itu sudah di benih iman kali ya. Benih iman Benih itu sudah iman. ditabur sama orang tuaku sehingga saat aku mengalami krisis apapun dalam hidup, I know that in crisis I can stay rooted in Christ. Gitu loh. Itu yang menjadi kekuatan aku gitu. Jadi balik lagi ke keluarga sebenarnya. Balik lagi ke orang tua gitu. Tetapi selain orang tua, keluarga, community, punya sahabat-sahabat yang berjalan bersama kita, punya teman-teman, mentor, itu penting banget. And I'm always in a church. Aku selalu dalam gereja dimuridkan. Dan itu menurut aku gini, dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan Juga apakah juga, kita iya. mau memilih untuk terpuruk terus atau kita bangkit. Karena ada orang-orang yang teman-teman yang Jatuhin udah lalu, ayo kita nongki aja minum-minum gitu kan. Iya. Jadi sangat tergantung juga siapa yang kita izinkan masuk ke dalam Oke. circle kita, itu sangat pengaruh banget buat aku gitu. Ya. Jadi kalau memang kita pengen berubah, insanity adalah orang yang mengharapkan sesuatu yang berbeda tapi melakukan sesuatu yang sama terus menerus gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mau berubah ya kitanya juga harus berubah juga. Ya. Dan juga mungkin keluar dari lingkungan yang Ya. kita tahu di situ Betul. kita drop terus gitu ya. Betul. Itu bagus sih poin itu sebenarnya. Meninggalkan lingkungan itu penting banget karena ada juga keputusan-keputusan di masa laluku yang harus aku buat untuk meninggalkan beberapa circles, beberapa communities. Dan itu pastinya ada harga yang Harga yang mahal banget. Ya. Tetapi dengan memutuskan untuk meninggalkan beberapa tempat yang memang tidak membawa pertumbuhan dalam hidupku, itu justru menjadi ibaratnya gini, Tuhan tuh membukakan pintu yang lebih baik untuk rencana yang lebih baik gitu loh. Jadi it's okay juga untuk meninggalkan beberapa tempat itu juga. Dalam membahas tentang Strawberry Generation ini, saya teringat bahwa ada 3 dosa generasi. Yang pertama yaitu tidak menghormati generasi yang ada di atasnya. Sebelumnya ya. Generasi sebelumnya. Yang kedua, tidak melayani generasinya. Yang sekarang. Ya. Tapi yang ketiga ini penting, tidak mempersiapkan generasi yang berikutnya. Yes. Inilah yang disebut dengan dosa generasi. Menurut Deborah, kamu yang sudah melewati masa mengalami bipolar, dia dikhianati tunanganmu, lalu pernah sakit benjolan 14 dan kamu mengalami hal-hal yang dahsyat dalam dirimu. Itu bagaimana tentang betapa pentingnya menghormati generasi di atas, melayani generasi bahkan to prepare the next generation. Coba gimana? Kemarin baru tadi sore sebenarnya aku tuh sempat nabrak orang. Jadi sempat nabrak orang di mobil gitu. Jadi aku lagi nyetir, nabrak dan panik banget gitu kan. Terus pulang dari selesain semua masalah gitu. Adikku tuh masih 14 tahun, kita lagi rapi-rapi terus dia ngomong, dia bilang Usi, dia manggil aku Usi karena orang Ambon. Usi. Usi, sekarang aku tahu kenapa mama tuh kalau nyetir dia dan kalau lagi disetirin dia tuh conscious banget. Aduh hati-hati dong, hati-hati karena mama tuh udah ngalamin banyak sekali kecelakaan sebelum-sebelumnya. Di situ aku nyadar gitu ya kayak, oh iya ya, kenapa generasi sebelumnya itu mereka tuh conscious. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Karena mereka sudah melewati. Sebagai anak muda sering banget kita, ya oke mama udah lewatin, tapi kan mama nggak pernah ada di posisi kita sekarang gitu kan.
Padahal walaupun eranya berbeda, pelajaran atau nilai hidup itu tetap Polanya sama, tetap, mirip-mirip. yes, dan nilai hidup itu tetap akan membantu kita gitu kan. Jadi kalau ditanya tadi menghormati generasi sebelumnya, very much needed. Betul. Aku itu tipe orang yang nggak mungkin melewati musim tanpa mentor. Iya. Salah satu mentorku adalah orang tua aku sendiri gitu. Jadi aku tuh tipe orang yang sedang mengambil keputusan apapun, aku akan tanya ke mentorku atau ke orang tuaku, gembalaku, pendetaku. Dan I think that's my way of respecting generasi sebelumnya. Tetapi kalau ngomongin tentang generasi sekarang juga, Serve this generation. serve this generation. I have to serve this generation, and I'm a next gen leader. Aku melayani next gen di gerejaku, dan melayani juga di online community. Menurut aku itu adalah caraku untuk menyiapkan juga generasi berikutnya. Karena kalau generasi yang sekarang nggak dilayani, generasi berikutnya juga nggak akan pernah bisa dimuridkan atau disiapkan gitu kan. Ya kalau dari sekarang udah hilang ibaratnya, domba-domba yang lainnya nggak mungkin kita bisa siapkan gitu kan. Jadi dengan aku menyiapkan generasi yang sekarang untuk melayani generasi nextnya ini berikutnya, itu menjadi cara untuk aku meninggalkan warisan iman yang orang-orang sebelumnya sudah tinggalkan ke aku gitu. It's like an estafet kali ya, menurut aku. Jadi kamu udah paham ya tentang hal-hal itu. Nah sekarang bagaimana sebaiknya apa yang perlu muncul dalam diri kita kalau kita menghadapi generasi ini yang memang orang bilang strawberry generation itu. Ya. Apakah perlu kita memiliki apa yang disebut dengan empathy kepada mereka atau coba bagaimana? Iya. I think aku selalu melihat Tuhan tuh sebagai kayak Raja Wali gitu ya. Ada Dua sayap gitu kan, keadilan dan juga kasih gitu kan. And I think that's how we have to deal with this generation juga gitu loh. Yes, we love, but yes, we need some, agak keras juga nggak apa-apa gitu. Jadi yes, we can love, we can have empathy. Jadi mengasihi jiwanya, Yes. tapi kita Tidak kompromi dengan Yes. perbuatan yang melanggar kebenaran. Yes, obviously betul banget. Even if kalau kita menerima orangnya, kita nggak menerima dosanya gitu. Kalau kita menerima orangnya, kita nggak menerima perilaku buruknya gitu. Kita harus tetap berani menyatakan kebenaran, walaupun sebagai pemimpin next gen gitu ya. Anak-anak muda yang aku pimpin adalah anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang sedang mengalami hal-hal ini gitu. Jadi banyak sekali resiko yaitu ditinggalkan oleh anak-anak muda. Nggak seru dia mah. Dia mah keras banget, terlalu sok suci, bla 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 gitu kan. Tetapi kebenaran is kebenaran, and you gotta say it anyway gitu. Itu cara kita untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Mempersiapkan itu bukan dengan menerima, tapi juga menyatakan bahwa hey, you know what you did was wrong. Yang kamu lakukan itu salah. Tetapi aku mengasihimu, we can change here. Kalau mereka tidak menerima, it's not our job untuk memaksakan mereka untuk menerima. Our job is just to share the truth dan mengasihi mereka gitu kan at the end of the day gitu. Jadi yes, kita terima mereka, tapi no, we cannot accept what they do. Sering nggak generasi yang kamu sedang persiapkan di bawah kamu nih yang anak-anak Gen Z dan Alpha ini yang bilang itu kan Alkitab udah gak relevan. Ya, banyak banget. Banyak banget. Gimana mungkin caranya? gak secara mutlak kayak gitu ya. Tapi banyak banget anak-anak yang tadi ya karena overloaded with information. Tapi aku lihat enggak kok tuh di khotbah yang aku tonton. Khotbahnya tonton di mana? TikTok berapa detik? 20 detik. Ya elah. Iya. Kayak konteksnya aja udah Dipotong-potong, berubah gitu kan. Itu banyak banget seperti itu. Dan yang Gimana caranya? aku selalu bilang adalah kamu mungkin boleh nonton tuh sermon ya, khotbah-khotbah, potongan-potongan khotbah itu. Tapi ibaratnya gini loh, kamu kalau makan, kamu nggak mungkin makan permen doang, kamu nggak mungkin makan ciki doang, kamu nggak mungkin makan biskuit doang. Itu kan snack ringan gitu kan. Yang kamu harus makan apa? Makanan utama, which is sama seperti firman Tuhan. Gitu. Aku melihat hidupku ke belakang gitu ya, yang bisa membantu aku melewati segala macam proses adalah firman Tuhan. So that's why I always tell the kids that I serve gitu, anak-anak yang aku layani, mau kamu nonton podcast, mau kamu nonton khotbah, mau kamu nonton khotbah setiap hari Minggu, kalau kamu tidak punya saat teduh sama Tuhan, that's nothing. Betul. Bahayanya adalah sekarang pun ini di generasi saya banyak pemberita-pemberita atau pengkhotbah sekalipun mereka baca Alkitab itu karena mempersiapkan khotbah. Bukan karena menjadi makanan rohani setiap hari. Tahun 87 saya bertobat, saya sedang kuliah di Fakultas Ekonomi Erlangga Surabaya. Saya tidak pernah punya pikiran jadi pendeta. Saya kepingin jadi akuntan publik, orang kaya dan sebagainya. Tapi waktu saya bertobat, membangun satu kedisiplinan rohani, itu saya tiap hari bangun, lalu saya baca Alkitab. Jadi selalu selesai, Kejadian sampai Wahyu, setiap tahun selesai. Bahkan saya bekerja di kantor akuntan publik pun saya bisa menyelesaikan, belum jadi panggilan pendeta, Kejadian sampai Wahyu. Apalagi sekarang sudah dipanggil penuh jadi hamba Tuhan, full time pastor. Jadi memang nggak bisa tidak. Anda dan saya, kita semua harus
terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Apa? Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Heaven and earth shall pass away. Yesus But bilang, my but my words Yes. shall not pass away. Yes. Ayo anak muda, bergaul dengan firman. Gak kuno kok, relevan. Bukannya firman yang mengikuti perkembangan zaman. Yes. Tidak. Dunia ini dengan segala peradabannya, budayanya harus mengikuti firman Tuhan. Kamu tidak akan ketinggalan zaman. Begitu kan? Yes, Gimana? betul banget. Betul banget. Kamu tadi Yes. bilang di proses kamu melewati lembah yang kelam sekalipun itu karena kamu basicnya udah ada firman, keluarga yang menanamkan itu, apa ada firman apa yang bikin yang kamu ingat sampai hari ini tuh bikin kamu kuat, dan katanya pernah juga mau suicidal kan? Nah itu apa yang Iya. bisa kamu Iya. bikin kamu Mau kuat bunuh diri, lompat Bunuh dari diri, gedung iya. lantai 11 bahkan. di Australia? Di Australia. Iya. Iya. Iya, banyak banget sih sebenarnya, ada banyak banget firman-firman silakan. yang Tuhan jadikan kekuatan untuk aku Iya. gitu ya. Aku melihat firman itu sebagai jangkar kali ya. Kalau udah mau give up sendiri sedikit, udah kayak dibalikin gitu dengan karena ada Iya. jangkar gitu kan yang menahan. Ada banyak, tetapi mungkin salah satunya adalah Jeremiah 29 verse 11, Yeremia Wow. 29:11 itu gitu. Karena aku juga suka, karena saat correct me if I'm wrong, tapi yang aku tahu Yeremia 29:11 itu justru dituliskan bukan saat Israel lagi baik-baik saja sebenarnya. lagi- itu dibuang. Justru lagi dibuang pembuangan. gitu. Tapi Tuhan bilang rancanganku itu baik gitu kan. Tuhan bilang situ kayak for I know the plans I have for you. Iya. Saat lagi hancur-hancurnya gitu, for I know the plans I have for you. Yes. Itu buat aku tuh intim banget gitu. Tuhan di tengah keterpurukan bangsa Israel justru bilang, you know what, for I know the plans I have for you, declares the Lord, the plans not to harm you but to give you a hope and a future gitu. Amen. Itu yang menjadi pegangan buat aku gitu. Oke, aku boleh di keterpurukanku. Oke, aku boleh ada di lembah kelamku. Oke, aku boleh dikhianati, ditolak. Aku boleh mengalami semua ini. Tetapi God knows the plans He has for me. Dua kata yang sering aku katakan dulu pas lagi mengalami lembah kelam. Aku selalu bilang, but God. Tetapi Tuhan. Jadi aku bisa selalu ngomong gini, oke, aku boleh tumor, tapi Tuhan Ya. punya rencana. Oke, aku boleh ditolak, tapi Tuhan terima aku. Oke, aku boleh misalnya kehilangan pekerjaan, tetapi Tuhan punya masa depan buat aku. Move in the opposite spirit. Yes. Itu dia, bergerak dalam Come roh on. yang berlawanan. Yes. Keren. Berarti nggak boleh kita deny ya. Jadi kadang-kadang Iya. ada orang bilang gini kan, misalnya sakit, Iya. enggak, aku nggak sakit, ini cuma ini. Itu sesuatu yang berbeda kan Iya. dengan apa yang kamu katakan. Iya. Ya memang kenyataan aku sakit, tapi aku percaya Betul. Tuhan itu adalah penyembuhku ya kan. Betul. Dan dengan Yeremia 29 ayat 11 akhirnya membuat kamu kuat Iya. dan tahu bahwa di balik semua yang jelek itu Tuhan udah punya Yes. rencana yang bagus. Tinggal pertanyaannya mau percaya apa enggak? Yes, betul. Iya. Oke. Itu terjadi juga Pak sama saya. Yes, that's good. Kamu ngomong untuk dirimu sendiri. Kayak setiap podcast kenapa sih? Kenapa sih undang-undangnya ini kayaknya nyenggol-nyenggol gua mulu? Oke, sekarang. Pesan-pesan dulu. Iya, apa namanya? Ini kan banyak yang Gen Z yang mungkin sekarang yang lagi kehilangan pekerjaan atau kehilangan putus cinta seperti yang tadi gitu. Dan mereka berpikir mau suicidal, apa yang kamu bisa kasih tahu ke mereka? Ya, aku mau bilang bahwa walaupun orang-orang mungkin label kita sebagai generasi strawberry atau apapun itu, I just want you to know again, you are a child of God. Kamu Child of diberikan God. masa depan, kamu diberikan rancangan yang terbaik, dan Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan segalanya, Tuhan itu punya rencana yang terbaik buat kamu. So what I want people to know out there, gak peduli betapa terpuruknya kamu sekarang, God has a bigger plan dari keterpurukan kamu itu. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu tahu ada yang baik di balik segala hal yang buruk pun. Yes. Kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju, maju saja. Yes. Itu kan? Yes. Iya. Oke. Ketahuan nggak sekolah minggu dulu ya? Saya Ya, nggak tahu kamu lagu memang itu. sekolah Senin. Oke, lanjut. Kita udah hampir selesai. Iya, nah apa namanya tentang sosial media kamu nih, apa yang bikin kamu nggak berhenti untuk tetap jadi apa namanya Digital missionary. Karena memang dulu kamu missionary beneran kan. Yes, betul. Terus dengan ngelewatin banyak hal, kamu harus
nggak bisa kemana-mana, Betul. terus kamu gunakan sosial media. Betul. Karena gini, banyak banget sekarang manusia itu, generasi itu yang menggunakan sosial media Banyak mereka banget. bukan untuk sesuatu yang membangun, malah menjatuhkan, gosipin orang, repost yang aneh-aneh, Flexing. Flexing. Ya. nipu, scamming Iya. dan segala macam. Dan kamu Yes. tiba-tiba berdiri dengan oke, Iya. aku jadi digital missionary. Apa sih yang membuat kamu melakukan itu? Again, kalau tadi orang-orang mereka semua tuh suka punya overload information tadi itu, aku inget banget sebetulnya ini udah panggilan Tuhan dari umur 14 tahun. Jadi aku Calling. ingat di kamar aku di Pamulang, masih rumahnya di Pamulang, aku lagi berdoa dan Tuhan tunjukin ke aku, you know what, I want you to preach the gospel lewat social media. Tapi ini 10 tahun yang lalu. Iya, belum terlalu marak gitu belum ya. terlalu ini masih belum sama sekali. Bahkan video pertama aku itu kalau dibuka di YouTube itu 2015. Jadi aku umur aku 14 tahun aku udah bikin video itu. Tetapi memang tahun lalu Tuhan tuh ingatkan lagi, ingat nggak mimpi ini? Yuk, let's do it gitu kan. Dan itu salah satu yang aku bilang sama Tuhan. The pain will not be wasted. Semua Yeah. luka-lukaku aku nggak mau biarkan itu sia-sia. So yang aku lakukan adalah, you know what, I'm going to use my social media untuk menyampaikan. Karena yang aku selalu di otakku nih dari 10 tahun yang lalu kata-katanya masih sama. Kalau iblis memakai social media untuk menyerang generasi ini, aku mau pakai social media untuk menyerang balik iblis. Kalau dia mau curi anak-anak muda, aku curi balik anak-anak muda. Menelanjangi iblis. Yes, Itu bahasa mengosongkan Alkitab. neraka aku bilang. Iya, keren. Yes. Berarti kamu komit berapa hari sekali kamu posting? Wah, everyday. Sehari Everyday. bisa 2 sampai 3. Itu I emang post a kamu lot. rencanakan, tapi apa sudah jadi kebiasaan atau Nah, kayaknya ada yang kurang kalau gue Good enggak? question. Iya. Aku tuh sempet loh yang ngedit susah gitu ya. Yes. Tetapi emang I don't see any effect. Sampai akhirnya 3 bulan yang lalu, aku cuman apapun yang aku post itu adalah apa yang aku dapatkan di ruang doaku. Oke. Jadi mau apapun itu apapun yang di ruang doaku aku post dan itu ternyata justru yang Tuhan pakai luar biasa. Amin. Karena memang at the end of the day justru harus terjadinya di ruang secret place dulu sama Tuhan. Oke, jadi benar overflow dari hubungan Overflow. pribadi ya. Ya. Yes. Bukan di karang-karang ya. Enggak sama sekali, enggak scripting, enggak apa. Iya. Gitu, ya. Soalnya kan banyak banget sekarang yang Yes, sosial media benar-benar. dan mereka hidup dengan tiap hari tuh dicek udah berapa yang Iya. love. Jadi gini, generasi kami karena kurang akses dengan Iya. internet seperti itu yang milenial ini selalu menggunakan sosial media itu seperti apa namanya ini album foto gue nanti Iya, betul. buat my personal gitu loh. Right. Jadi I post, I do this to to express, not to impress. Right. But sekarang orang ngelakuin sesuatu atau ngeposting sesuatu itu impress orang sampai akhirnya kejerat dan keseret untuk jadi apa ya menghambakan dan memberhalakan sosial medianya dia sehingga mereka hidup tergantung Iya. likes, share dan komen orang. Itu Betul. gimana menurut kamu? Yes, menurut aku ini masih nyambung nih sama Strawberry Generation ini. Karena kalau kita terus-terusan post to impress, itu justru yang akan menjadi alasan untuk kita jadi Strawberry Generation. Jadi Karena mental- kalau orang nggak nerima kita langsung lembek. Iya. Iya kan? Tapi yang tadi aku sempat sebut sedikit di episode sebelumnya, jangan sampai kita melayani dari kebutuhan. Kita harus melayani dari keutuhan. Ulang lagi, jangan sampai Melayani ataupun melakukan apapun itu dari kebutuhan. Kita harus melakukannya dari keutuhan. Jadi kalau kita udah utuh di dalam Tuhan, kita nggak lagi mencari validasi, kita nggak Ya. cari lagi impress, like-nya berapa ya, followersnya berapa. I don't even look at it anymore. Aku bener-bener kalau ngeliat ya orang-orang yang lagi butuh doa apapun itu, I just look around. Sampai nanti orang-orang bilang, Dep lihat nggak komen yang ini? Oh nggak lagi, nggak pernah ngeliatin sama Iya, sekali. iya. Karena I know Betul. itu akan menjadi Efek jerat ya? iblis gitu. Oke. The world don't need noisy sound. The world need, ini dia, message. Come on. The message, the true message is the word of God. Ya. Pesan sejati hanya didapatkan lewat firman Tuhan. Iya. Dan itulah disampaikan oleh Deborah tadi. Iya. Ya. Nah, kamu kan sekarang jadi agensi sosial media atau apa sih Yes. namanya? Salah satu bisnisku adalah agency social media. Yes. Nah itu apa sih yang kamu lakukan sebenarnya? Aku mau tolong Yes. sekalian. So I am a content strategist. Jadi Nah, salah itu dia. satu bisnisku itu adalah aku membantu orang-orang di dalam social media untuk bisnis mereka maupun personal branding mereka. So aku bantu dalam content strategiesnya mereka dan juga scripting and everything yang mereka butuhkan itu. Jadi kalau misalkan aku mau jadi klien kamu nih, Deb, ini aku punya sosial media ini, tolong urusin dong. Ini nanti kamu yang kasih skripnya. Kak, Yes. nanti ini kak kita begini-begini. Yes. Dan kamu menerima apa namanya fee-nya atau bayarannya itu per 3 bulan sekali? Yes, atau 6 pokoknya per project gitu-gitu. bulan per project. Dan ini udah jalan berapa lama deh? Semenjak
tahun lalu yang hilang semua itu. Jadi karena hilang pekerjaan, hilang semuanya, makanya tadi aku bilang di episode sebelumnya, justru karena keterpurukanku muncullah kesempatan-kesempatan. Yes, dan dia membangun di atas segala reruntuhan. Yes. Ya, Kalau orang bilang bangun dari nol, kalau aku bangun dari minus. itu reruntuhan. Oke. Yes, benar. Orang muda, jangan mau kamu menerima label Strawberry Generation. Yes. Dengerin Kita tuh. bilang Ini mudah semua nih, dengerin nih. bahwa kita dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Yes. Yang berikutnya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Alkitab katakan, Tuhan sendiri yang mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu terang dunia, kamu berharga di mata Tuhan. Thank you Deborah. You're welcome. Ya. Bye Sampai everyone. jumpa pada episode selanjutnya. Di mana? Di Talksul. Kok jadi malam? Talk show. So So far, far, so so good. good. Sampai ketemu Yeay. Jangan lupa follow ya akunnya Deborah. Ya.